Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Smart Viewers, Sobat Muda Berkarya. Kembali lagi bersama saya Tifa Purnamasari yang akan memandu atau menjadi host pada kesempatan podcast hari ini. Untuk segmen hari ini kita akan mengambil tema Schoology, dan perlu diketahui bahwa Fat Voice Podcast merupakan podcast atau siaran edukasi yang akan men-share tentang informasi atau segala hal yang menarik di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Fat Voice Podcast, voice always the right choice. Nah, Sobat Muda Berkarya, untuk episode pada hari ini kita akan mengambil tema tentang BKK SMK Migas yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang oke punya tentunya, bersama Bapak Budiono. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Budi? Alhamdulillah baik. Baik Pak Budi, untuk kesempatan podcast kali ini kita akan berbincang-bincang tentang BKK Migas di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi karena Pak Budi sudah berkenan hadir di Fat Voice pada kesempatan kali ini. Sebelumnya mungkin Sobat Muda perlu ketahui ya bahwa Pak Budi ini merupakan Ketua BKK di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Tapi mungkin beberapa Sobat Muda juga belum tahu tentang profil atau perjalanan karir Pak Budi hingga akhirnya menjadi Ketua BKK Migas di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Boleh diceritakan Pak Budi tentang profil singkatnya Pak Budi, perjalanan karir hingga akhirnya menjadi Ketua BKK di SMK Negeri 4 Bojonegoro? Ya. Baik, terima kasih Bu Tifa dan pemirsa sekalian. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelum nanti kita membahas terkait dengan BKK, sedikit saya sampaikan terkait dengan diri saya. Saya Budiono, saya tinggal di Kelurahan Banjarja Bojonegoro. Kebetulan kalau terkait dengan latar belakang mengajar, saya sudah mengajar di SMK ini sejak tahun 2003. Jadi kalau dihitung sudah sekitar 21 tahun saya mengajar. Kemudian kalau selama saya mengajar, memang kalau untuk BKK ini merupakan hal yang baru bagi saya. Karena selama saya mengajar kebetulan lebih banyak berkecimpung tugas-tugas yang diberikan itu terkait dengan bidang kurikulum. Jadi sebelum saya bertugas di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini, saya pernah diamanai menjadi wakil bidang kurikulum selama 10 tahun. Kemudian kalau untuk BKK tentu ini hal yang baru. Nah, tetapi kebetulan kalau dari background akademik atau sekolah, saya itu dulu sekolah di STM Negeri Bojonegoro yang sekarang SMK Negeri 2. Jadi kalau terkait dengan BKK sejak dulu sudah ada, hanya mungkin medianya yang berbeda. Nah, kemudian kalau terkait dengan akademik juga, karena saya asli Sumberjo, kebetulan saya SD dan SMP di Sumberjo, Bu Tifa dan pemirsa semuanya. Kemudian saya SLTA-nya di STM Negeri Bojonegoro. Kemudian setelah lulus STM, saya 2 tahun bekerja dan belajar di Mojokerto. Jadi selama 2 tahun di sana. Kemudian setelah 2 tahun kita di masyarakat, ya di industri, ya bekerja, ya sambil belajar di Mojokerto itu. Kemudian saya melanjutkan studi, saya mengambil S1 Teknik Elektro di Muhammadiyah Malang. Kemudian setelah sekian lama mengajar juga, saya melanjutkan lagi studi untuk yang S2, mengambil Magister Teknik Informatika di Udinus Semarang. Itu terkait dengan latar belakang pendidikan. Jadi kalau kita berbicara masalah sekolah vokasi atau keahlian, jadi kebetulan dari awal sampai dari SLTA sampai pasca semuanya teknik. Jadi teknik elektro, kemudian S1-nya juga elektro, baru yang S2-nya TI. Nah, kemudian saya diamanai sebagai Ketua Pokja BKK SMK Negeri 4 Bojonegoro. Ini sudah selama setahun terakhir ini. Tentu kami mencoba untuk mencermati, kemudian melihat kira-kira kontribusi apa yang bisa kami berikan untuk sekolah ini. Jadi intinya ada
kontribusi dari warga sekolah yang saya merupakan bagian dari warga sekolah yang kita cintai ini. Nah, kemudian setahun yang lalu kami diberikan tugas tambahan sebagai Ketua Pokja BKK atau Bursa Kerja Khusus Migas SMK Negeri 4 Bojonegoro ini. Demikian. Wah, menarik sekali ya Sobat Muda penjelasan dari Pak Budi tentang profil dan juga perjalanan karir beliau sampai akhirnya bisa menjadi Ketua BKK di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Mungkin Sobat Muda pada belum tahu nih Pak Budi, apa itu BKK terkhusus di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Mungkin Pak Budi bisa memberikan gambaran. Ya, baik. Jadi Bursa Kerja Khusus atau BKK yang kebetulan sebetulnya ada beberapa hal yang perlu kita gambarkan secara global dulu ya. Jadi kalau di ranah masyarakat atau di negara kita ini itu ada 3 bagian besar terkait dengan penempatan tenaga kerja. Jadi yang pertama itu penempatan tenaga kerja oleh badan usaha atau PT itu oleh pihak swasta, kemudian ada penempatan tenaga kerja oleh Kemenaker, kemudian ada penempatan tenaga kerja oleh satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan itu ada perguruan tinggi, ada SMK. Nah, jadi kalau yang di SMK itu merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kita diberikan hak menyalurkan atau menempatkan SDM, alumni, ataupun yang masih di kelas 12 yang sifatnya ijon itu ke beberapa industri. Jadi tugas dari BKK itu pada prinsipnya adalah mempertemukan antara calon pengguna sama anak-anak alumni atau calon tenaga kerja. Nah, sementara kalau di BKK Migas ini, jadi kita itu kalau dari strukturnya, jadi kita itu di bawah pelindung kita itu dari Kemenaker ya di Dinas Tenaga Kerja Bojonegoro, kemudian untuk langsung turun ke kepala sekolah sebagai pelindung, kemudian untuk penasehat Wakahumas. Jadi kita kalau di sekolahan kita di bawahnya koordinasi Wakahumas, kemudian kalau kita ke atas kita di bawah Dinas Tenaga Kerja Bojonegoro. Oh begitu ya Pak Budi. Baik, kalau untuk personal yang terlibat sendiri dalam BKK Migas itu siapa saja dan mungkin bisa dijelaskan job description dari masing-masing tugas dari yang terlibat di dalam BKK Migas ini. Jadi kami di SMK Negeri 4 ini, di BKK Migas SMK Negeri 4, kami membuat sebuah tim di Pokja ini supaya esensi atau keberadaan BKK ini semakin optimal. Jadi kami ada berlima di sini. Jadi yang pertama saya sendiri sebagai koordinator atau ketua Pokja. Kemudian kami mempunyai 4 divisi, Bu Tifa. Jadi yang pertama itu adalah divisi informasi pasar kerja. Ini diketuai oleh Bapak Irma Afif ST dari Komli Pengelasan. Kemudian yang kedua kita ada divisi bimbingan karir bekerja. Ini diketahui oleh Bapak Prasidya Nugroho, sekaligus beliau sebagai konseling di BK, sehingga ketika jalannya bimbingan karir untuk bekerja, itu nanti bisa seiring dengan bimbingan karir terkait dengan melanjutkan itu. Nah, kemudian yang ketiga, itu kita ada bidang kewirausahaan. Jadi ini diketahui oleh Bapak Imam Tohari, SPT, beliau dari kompetensi ATR. Nah, di kewirausahaan ini kita melatih untuk bagaimana supaya ada kultur, ada budaya, ada kegiatan untuk berwirausaha. Jadi kita memberikan kayak semacam kegiatan yang nanti bagaimana produk-produk di SMK itu bisa dimunculkan dari bidang kewirausahaan ini. Kemudian yang keempat itu ada bidang tracer studi. Ini yang juga cukup vital. Ini diketuai oleh Ibu Evi Nurtiatin. Beliau guru matematika di sini, sekaligus merangkap sebagai bendahara di BKK. Nah, untuk tracer studi kita menggunakan beberapa platform aplikasi. Jadi ada platform yang dari Siker Madiksi, dari Kemendikbud Ristek. Ini platform yang dipakai secara bersama-sama
baik untuk satuan pendidikan SMK dan sederajat maupun oleh perguruan tinggi. Jadi untuk mapping alumni atau lulusan dari sebuah sekolahan dari SMK itu dia apakah melanjutkan ke perguruan tinggi, apakah dia berwirausaha, apakah dia bekerja di industri. Nah, dari aplikasi ini yang kita buat. Nah, kemudian selain dari aplikasi dari Kemendikbudristek, kita juga membuat sebuah aplikasi yang mana di aplikasi ini ada sebuah lalu lintas komunikasi antara BKK kemudian calon pengguna atau pihak IDUKA ya. Jadi DUDI atau dunia industri yang menjadi pasangan kita. Jadi mereka kalau ada informasi lowongan kerja, mereka bisa masuk ke akun yang kita miliki, kemudian mengisikan kebutuhannya apa, speknya apa, dia ingin cari calon yang punya skill apa. Nah, kemudian selain itu juga ada yang sifatnya manual, jadi mereka mengirimkan flyer ataupun informasi ke WhatsApp atau ke nomor kita untuk menginformasikan tentang lowongan kerja yang ada, kemudian mekanisme perekrutannya juga seperti apa. Nah, jadi itu untuk beberapa divisi kita. Nah, sehingga kami melihat bahwa nanti di keempat divisi ini kan memang sekarang sudah mobile terus. Jadi yang informasi pasar kerja juga kita selalu koordinasi dengan forum BKK yang ada di Bojonegoro maupun di Jawa Timur. Terus kita mobile. Yang terakhir ini kemarin kita ada kegiatan untuk informasi pasar kerja di Madiun. Sebelum itu kita di Kediri. Kemudian yang di lokal Bojonegoro ini kita kebetulan untuk forum BKK cukup solid sehingga terus kita ada koordinasi. Nah, untuk yang kewirausahaan ini kita mencoba untuk mengkomunikasikan dengan beberapa Kakomli yang ada di 6 Kakomli ini, termasuk produk-produk apa yang sementara ini sudah dimunculkan. Kayak semacam di kuliner itu sudah mempunyai 3 PIRT. Ada 3 jenis izin berbasis bahan yang di kuliner. Nah, ini kan sementara ini kan sudah berjalan tapi mungkin belum optimal. Nah, mungkin nanti kita akan coba untuk mensinergikan dengan pihak BKK sebagai sarana untuk latihan bekerja. Nah, jadi intinya BKK itu kita mencoba untuk menempatkan diri sebagai salah satu support system di situ. Kalau saya mengibaratkan kalau ini sebuah sepak bola begitu dalam sebuah tim, ya mungkin BKK salah satu libero di situ lah untuk ikut bagaimana membuat permainan menjadi baik sehingga menjadi gol itu. Nah, sehingga yang kami pahami bahwa di 6 Kakomli ini tentu ada ranah-ranah usaha yang bisa dioptimalkan sesuai dengan moto SMK tentunya yang BMB itu. Jadi bisa bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Ya. Baik, kalau untuk program kerja di BKK Migas sendiri itu acuannya bagaimana sih Pak? Dan mungkin kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di BKK Migas ini? Ya, baik. Jadi kalau program kerja itu kita susun setiap tahun sekali. Jadi tentu akan mengarah ke 4 bidang yang ada itu. Nah, diantaranya kalau kita ringkas begitu, yang pertama kalau kita berorientasi ke anak-anak siswa kelas 12, di sini kita sering sekali kita mengadakan kayak semacam kuliah industri atau ada tamu industri ya untuk dari industri kemudian datang ke sekolahan untuk memperkenalkan kultur atau budaya kerja, kemudian kita hadirkan siswa anak-anak kelas 12, ini biasanya kita bagi menjadi 2. Jadi karena kita yang di kelas 12 ada 13 kelas itu, kita bagi menjadi ada yang 6 kelas, ada yang 7 kelas, kita buat 2 shift seperti itu. Nah, tentu industri yang kita hadirkan supaya anak-anak kita itu mengetahui kira-kira yang dibutuhkan oleh dunia usaha itu apa. Nah, itu juga akan kita sesuaikan yang selama ini sudah berjalan, kita sesuaikan dengan bidangnya mereka. Jadi kalau di Komli Perhotelan kita hadirkan dari pihak hotel. Kalau dari Komli di peternakan atau di ATR kita hadirkan juga yang sesuai dengan bidangnya. Di RPL juga begitu, di pengelasan, di geologi juga sama. Jadi kita
hadirkan seperti itu untuk ada supaya inspirasi dari siswa kami, ya siswa kelas 12 atau 13 di GP, supaya dia termotivasi juga untuk menyiapkan diri supaya siap. Kemudian yang berikutnya, kita beberapa kali kita bermitra dengan dunia usaha, dunia industri untuk mengadakan perekrutan di internal SMK Negeri 4 Bojonegoro. Jadi yang setahun lalu yang kita lakukan, yang terakhir itu, yang pertama adalah perekrutan dengan PT JIC, ya. PT JIC yang ya, dari Japan Jepang Indonesia ya? Economic Center, ya. Itu kebetulan kita di Bojonegoro menjadi center rekrutmen PT JIC. Jadi seluruh SMK-SMK yang ada di Bojonegoro berkumpul untuk daftar di SMK Negeri 4. Kemudian kita tes bersama-sama dari PT JIC itu. Kemudian kalau yang tahun kemarin itu ada yang ikut tes sekitar 150-an, kemudian diambil sekitar 40 untuk total se-Bojonegoro. Nah, kemudian yang kedua yang juga cukup besar animo dari para anak-anak siswa kelas 12 se-Bojonegoro ini Bu Tifa, ya. Jadi itu dari PT Medion Bandung. Medion Bandung. Peternakan itu Pak atau apa? Kalau PT Medion Bandung PT Medion Bandung itu kalau apa? core usahanya yang lebih spesifik itu di bidang peternakan. Juga perhotelan. Perhotelan. Ya, tetapi untuk di PT Medion itu ketika dia mencari tenaga kerja itu tidak harus dari ATR atau dari perhotelan. Jadi seluruh dari komuli atau jurusan itu diperbolehkan untuk mengikuti tes, karena mereka mencari yang dari basic, ya, basic yang punya mungkin kemampuan manajerial yang baik, attitude yang baik, kemudian nilai psikotes yang tinggi. Nah, itu yang akan diambil, kemudian wawancara bersama dengan orang tuanya, kemudian setelah masuk, nah baru nanti itu yang akan diklat. Jadi mereka mencari SDM dasar. Jadi kebetulan dua perusahaan ini yang sudah berjalan. Kemudian tambah satu lagi itu untuk di PT PNM, Pemodalan Nasional Madani, ya. Itu yang sering kita bermitra. Hanya karena untuk di PNM ini kita tempatnya sering berganti, ya. Jadi mereka mencari tempat yang dimana ada kayak semacam animo yang terbesar di mana di SMK-SMK yang lain. Nah, kita mengirim ke sana. Nah, selain kita melakukan tes di SMK Negeri 4, kami sebagai BKK juga memfasilitasi anak-anak kelas 12 dengan sistem iJON itu untuk ikut tes ketika ada job fair atau ada teman-teman dari BKK yang lain mengadakan tes. Jadi kami ini di forum BKK selalu bergantian. Jadi umpamanya kayak di Indomarko itu senternya di SMK Negeri 1. Nah, kita ke sana, ikut tes ke sana. Kemudian yang paling geras itu di PT Bambang Jaya. Itu kemarin kita mengantarkan siswa kita ke SMK Mega Sepu. Jadi di sana untuk dilakukan tes. Kemudian ada lagi PT BMI di Lamongan, itu tempatnya kemarin di SMK Negeri 1 juga tempat tesnya. Jadi nanti setiap BKK itu mempunyai spesifikasi kemitraan dengan DUDI sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Kayak Astra itu ada di SMK Negeri Borno. Kemudian nanti ada umpamanya perusahaan terkait dengan alat berat itu di BKK-nya SMK Negeri 2. Terus seperti itu. Jadi selain di internal BKK Mega sendiri, kami mengarahkan siswa kami untuk ikut tes di BKK yang lain juga. Baik, Sobat Muda Berkarya, bagaimana tadi penjelasan Pak Budi sudah sangat jelas sekali, ya. Mungkin Sobat Muda juga bertanya-tanya bagaimana sih mekanisme rekrutmen kerja di dunia usaha dan juga industri. Apakah berbeda atau sama Pak Budi untuk di setiap di UDI? Ya, baik. Jadi untuk rekrutmen tenaga kerja melalui BKK Migas, kemudian terkait dengan DUDI yang di luar, itu memang setiap industri ada mekanisme yang beda-beda. Jadi kayak semacam yang pertama untuk JIC, ya. JIC itu kalau umpamanya saat ini itu sudah sekarang bulan Juni itu sudah ada koordinasi. Jadi JIC akan melakukan rekrutmen itu di bulan Januari tahun 2025. Jadi mulai sekarang untuk anak-anak yang alumni maupun kelas 12 itu sudah kami sampaikan bahwa
nanti di bulan Januari akan ada perekrutan PT JIK di SMK Negeri 4. Sehingga karena kami ini kan terkait dengan pembelajaran, dengan KBM, tentu kami juga harus koordinasi dengan pihak kurikulum juga untuk menyiapkan waktu, kemudian tempatnya juga. Nah, kalau di PT JIK ini selama 2 hari berturut-turut. Jadi hari pertama itu biasanya terkait dengan tes teori, kemudian di hari kedua itu terkait dengan tes wawancara. Nah, kemudian untuk yang dari PT Medion ini juga kurang lebih sama lah. Jadi sekian bulan sebelum perekrutan itu sudah ada informasi hari apa, tanggal berapa, kemudian kami menyampaikan ke internal SMK Negeri 4, juga ke siswa di luar SMK Negeri 4 Bojonegoro. Sehingga untuk Medion juga seluruh siswa se-Bojonegoro itu tesnya ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Nah, kemudian untuk perekrutan kayak semacam di grupnya Indomarko ya. Jadi yang Indomaret dan sebagainya itu khusus untuk alumni. Jadi yang sering seperti itu. Jadi tidak bisa sistem ijon. Ijon itu untuk kelas 12 sudah dipesan gitu. Nah, kalau untuk yang untuk yang alumni itu kayak di Indomarko karena dia harus cepat untuk diterima, kemudian langsung ada pelatihan kerja terus ditempatkan, dan yang sering di luar kota. Tentu dengan kalau di luar kota nanti dia akan mendapatkan salari yang cukup tinggi juga kalau umpamanya UMR di kota tersebut juga tinggi. Nah, untuk penyampaian informasi rekrutmen, kami juga membuat grup untuk di kelas 12 itu. Ada grup siswa kelas 12 dengan BKK, kemudian ada kami sampaikan juga flyer di IG kami, juga di website BKK, selalu kami sampaikan, sehingga kami minta ke anak-anak untuk proaktif. Nah, selain itu juga biasanya saya sendiri sama teman-teman masuk ke kelas 12, kami sampaikan kalau setiap ada informasi peluang kerja, sehingga nanti mungkin kalau kami datang ke mereka di kelas-kelas, maka akan terbuka ruang diskusi. Mereka akan tanya kira-kira yang disiapkan apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, yang dipersiapkan kira-kira skill apa, kemudian nanti kira-kira gajinya berapa. Itu nanti kalau kami ke kelas-kelas mereka bisa tanya lebih detail. Jadi sebelumnya sudah ada info untuk rekrutmen kapan tes akan dilaksanakan begitu ya Pak Budi? Kalau untuk sinergitas sendiri antara BKK Migas dengan Dinas Ketenagakerjaan, apakah sudah ada kolaborasi? Ya, baik. Jadi justru keberadaan BKK itu karena ada surat tanda daftar dari Dinas Tenaga Kerja. Jadi BKK itu tidak boleh menempatkan calon tenaga kerja kalau dia tidak punya izin atau tanda daftar. Artinya kami selalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Tenaga Kerja, kemudian melaporkan yang sudah bekerja di industri A, B, C itu berapa orang, termasuk kayak yang mungkin menjadi pusat atau senternya kayak JIK gitu ya. Di JIK itu tahun ini kita memberangkatkan sekitar 20 tenaga kerja. Itu kita laporkan juga ke Dinas Tenaga Kerja. Kemudian yang di Medion itu ada sekitar 10 yang berangkat. Jadi 10 itu kan disebar, ada yang di Mojokerto, ada yang di Bandung, ada yang di luar Jawa juga. Nah, jadi kami bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja. Bahkan tempo hari dari Kepala Dinas hadir di SMK Negeri 4 untuk memberikan koordinasi, kemudian memberikan regulasi-regulasi yang baru ketika ada acara pertemuan BKK di Aula SMK Negeri 4 Bojonegoro. Begitu, Bu. Oh, baik. Terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Baik, Sobat Muda Berkarya, sudah panjang lebar kita ngobrol ya. Mungkin Sobat Muda Berkarya juga ingin menanyakan apakah BKK Migas itu hanya menaungi para siswa yang ingin bekerja atau alumni juga bisa mendapatkan info dari BKK Migas. Bagaimana Pak Budi tentang alumni dari SMK Negeri 4 Bojonegoro yang ingin bekerja, apakah bisa mendapatkan info dari BKK Migas? Iya, jadi untuk kami di BKK Migas ini kami melayani yang kelas 12 dan alumni. Jadi untuk di alumni kami juga ada grup alumni juga, grup di WA,
Berarti untuk sudah alumni, ada ikatan alumni begitu ya Pak Budi? Iya, sudah ada. Jadi ini sudah kita bentuk, sudah kita lakukan. Kemudian untuk penyampaian informasi juga kami sampaikan, kami share juga di grup-grup itu untuk alumni. Juga kami selalu meminta ke teman-teman alumni itu untuk memantau IG kami, ya, IG di BKK itu. Sehingga setiap ada informasi kami share juga di IG supaya mereka tidak ketinggalan untuk mengikuti info-info ada apa dan sebagainya. Tentu selain ini juga ada yang istilah Jawanya gedok tular ya, dari Bapak Ibu guru juga menyampaikan ada permintaan begitu di hotel A, di hotel B, atau di rumah makan A, di rumah makan B itu ada spek apa. Termasuk juga kami di teman-teman di RPL juga sama, di Sidoarjo maunya ada permintaan, ada butuh tenaga kerja terkait dengan pengelolaan website, kami sampaikan ke adik-adik alumni maupun di kelas 12 yang baru lulus itu yang kita sampaikan supaya dia ikut mendaftar. Seperti itu. Baik, nah bagi para alumni yang ingin bekerja atau mencari lowongan kerja, jangan lupa untuk terus memantau sosial media SMK Negeri 4 Bojonegoro, karena Pak Budi sebagai Ketua BKK Migas selalu mengupdate info-info tentang lowongan kerja. Kalau dari sosmed itu kira-kira yang paling banyak daya tariknya itu dari apa sih? Mungkin Pak Budi, Instagram kah atau WA kah atau Facebook kah mungkin? Kalau selama ini yang paling cepat yang pertama adalah dari WA ya, dari WA Group itu yang responnya sangat cepat. Kemudian kalau yang dari Instagram, dari IG itu ya itu sifatnya tidak begitu aktif ya. Jadi mereka mungkin hanya melihat kemudian oh ada lowongan di sini. Jadi yang paling cepat ya di jaringan lewat WA itu. Ya. Dari ikatan alumni yang sudah dibuat tadi ya Pak Budi. Oke. Baik, untuk slogan atau spirit yang diusung Pak Budi untuk BKK Migas sendiri, mungkin bisa dijelaskan Bapak? Kalau slogan kami melayani, kompeten dan tuntas. Artinya kita mengantarkan sampai selesai. Melayani, kompeten dan tuntas. Lalu upaya apa yang dilakukan untuk bisa mempush up dari spirit yang sudah dibuat? Ya, jadi yang pertama kami di internal untuk penguatan. Jadi penguatan internal di Pokja ini kami selalu mencoba untuk koordinasi, untuk berkomunikasi supaya guyup, supaya kuat. Kemudian kami juga selalu berkomunikasi dengan ke-6 Kakomli, kemudian Bapak Ibu guru yang lainnya juga, supaya nanti seluruh program-program dari BKK ini menjadi bisa diterima, kemudian bisa diusung bersama-sama. Nah, kemudian untuk mempererat dan memperkuat ini dari slogan yang kami sampaikan ini, kami mencoba untuk selalu proaktif ya, artinya kami selalu datang ke kelas, ke siswa untuk menyampaikan program-program kami. Nah, mungkin untuk program ke depan kami akan menambah lagi. Kami akan mencoba untuk membuat semacam pelatihan persiapan kerja. Jadi ada 2 bidang yang nanti akan kami angkat. Yang pertama itu pelatihan kesiapan terkait dengan penguasaan skill komputer. Ini untuk seluruh komli, ke-6 komli. Jadi anak-anak kelas 12 yang ingin mahir komputer nanti akan kita siapkan. Nanti seluruh biaya akan disiapkan oleh BKK. Kemudian mereka akan ikut kursus itu secara free, secara gratis. Ya. Kemudian yang kedua ini yang masih kita jalin komunikasi adalah untuk penyiapan persiapan yang bahasa asing yang sementara ini tidak diajarkan di sekolah. Jadi kalau di sekolah sementara ini kita mempelajari bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nanti kita masih komunikasi dengan LPK Kusogaguen itu untuk mempelajari bahasa Korea. Ya. Jadi ya kita tambahkan di situ. Jadi ada 2 itu yang nanti setahun ke depan akan kita canangkan untuk penguasaan IT untuk seluruh jurusan. Kemudian yang kedua untuk penguasaan bahasa asing lagi. Ya, bahasa Jepang dan Korea. Mungkin karena banyak anak-anak kita yang kerjanya di Jepang dan Korea ya Pak Budi. Mungkin selain target untuk menambah skill atau memberikan pelatihan dan juga skill bahasa asing, ada target lain untuk 1 tahun ke depannya mungkin dari Pak Budi dengan tim BKK Migas SMK Negeri 4 Bojonegoro? Ya, jadi yang pertama kami akan memperluas jaringan mitra industri ya. Jadi kalau yang sudah ada ini kan kebetulan
kami baru setahun menjadi Ketua Pokja BKK, kami melanjutkan dari kepengurusan sebelumnya. Kemudian untuk yang event berikutnya kami akan selalu menambah mitra industri itu, kayak semacam yang kemarin yang dengan Bambang Jaya itu, karena tesnya di Cepu, kami sambil mengantar siswa untuk ikut tes, alumni untuk ikut tes, kemudian kita jalin kemitraan atau komunikasi supaya setiap ada event-event perekrutan kita juga dilibatkan. Kemudian yang berikutnya untuk mengoptimalkan itu kita akan juga lebih mencoba untuk bagaimana produk-produk di SMK Negeri 4 ini bisa masuk ke pasar luas ya, artinya ada penetrasi ke pasar kayak semacam produknya dari jurusan atau komunikasi kuliner, dari pengelasan, dari ATR itu bisa laku di pasaran. Nah, artinya sebetulnya sudah laku, hanya mungkin kami dari BKK itu ingin masuk untuk ikut bagaimana supaya ini lebih optimal lagi. Ya, baik Pak Budi. Untuk pengoptimalan sendiri dari produk-produk perhotelan mungkin ya Pak, ataupun kuliner yang dulu sudah pernah ada dan sudah pernah launching, mungkin gara-gara pandemi jadi berhenti sejenak dan sekarang juga masih off. Ini bagaimana kiat-kiat dari BKK Migas untuk membangkitkan kembali produk-produk yang dipunya SMK Negeri 4 Bojonegoro? Ya, jadi kami akan mencoba untuk membuat sebuah sinergi ya antara sekian komli yang ada di SMK Negeri 4 ini. Ini yang sudah kemarin kami komunikasikan dengan teman-teman di komli ATR, di komli kuliner, itu terkait dengan produknya. Apalagi yang di kuliner itu sudah mempunyai PIRT yang 3 tadi itu. Kemudian kami ke teman-teman di Bapak Ibu Guru di kuliner itu siap untuk membimbing dan sebagainya. Nah, kemudian untuk modelnya bagaimana? Nanti model dari BKK, karena BKK kebetulan kita ada anggaran, dan anggaran itu ya harus kita pakai untuk optimalisasi itu. Nanti model dari BKK termasuk untuk rencana tenaga kerja itu juga nanti akan kita adakan tenaga kerja ya mungkin part time ya untuk di kuliner. Nah, kemudian untuk pemasarannya nanti kita akan canangkan untuk melibatkan teman-teman di RPL. Jadi untuk bagaimana supaya marketing digitalnya ini jalan, kemudian pembuatan landing page atau website untuk pembuatan jual beli itu yang lebih spesifik ya, yang namanya landing page itu juga nanti akan dibuatkan oleh teman-teman dari RPL. Jadi biar nanti seperti tampak kalau kita ada sebuah produk, kemudian kita pasarkan, kita share, begitu nanti ada produk itu muncul, karena ini sebuah landing page, maka dia akan mengarahkan kepada mulai dari produknya, testimoni, kemudian mengarah kepada closingnya itu. Berarti ada sinergitas ya, begitu ya Pak? Rencana begitu, termasuk juga dengan teman-teman yang di pengelasan. Ya. Sudah. Jadi itu, ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Baik, Sobat Muda Berkarya, bagaimana nih tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Ketua BKK SMK Migas SMK Negeri 4 Bojonegoro. Mungkin bagi kalian yang ingin bertanya bisa meninggalkan komentar di kolom komentar ya, dan jangan lupa follow akun sosmed kita yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih Pak Budi atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga BKK Migas kedepannya bisa lebih menampung banyak lagi tenaga kerja dan bisa bermitra dengan banyak DUDI yang ada di Bojonegoro maupun yang ada di Indonesia maupun di mancanegara ya Pak Budi. Baik Sobat Muda Berkarya, untuk episode kali ini sudah kita lalui bersama dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.